lagi dengan aku, Riri Prats. Another day, another story. Hari ini aku mau bikin makeup look yang kayak gini ya. Ini mungkin beda dari sebelum-sebelumnya karena aku jarang banget bikin makeup look yang agak colorful gitu ya. Aku mau nyobain eyeshadow palette yang baru banget aku beli. Ini You Can Be yang Fruit Punch, warna-warni banget kan. Sadar gak sih? Sadar gak sadar ya, selama pandemi ini, semenjak di rumah aja, aku jadi lebih sering, mungkin bukan aku doang, tapi teman-teman beauty content creator lainnya juga makeupnya makin warna-warni karena makin seneng nge-explore makeup art gitu ya. Nah, aku juga mau nyobain si eyeshadow Fruit Punch ini di mataku. Hasilnya pokoknya kayak gini nih. Temanya lebih ke blue and purple. Nah, kalau untuk complexion hari ini kayak wow, magic banget karena aku juga mau pakai cushion something shatter gelapnya. Aku bakalan bahas walaupun gak abis-abisan, tapi aku pengen ngasih lihat ke kalian langsung kira-kira shade Goddess ini di aku match atau enggak. Kalaupun misalnya ada abu-abu, kira-kira masih bisa diakalin atau enggak dan lain sebagainya, sambil ngobrolin soal gimana caranya biar bisa bersyukur. Sebenarnya ini aku udah sering bahas juga sih di Instagram story, di IG aku, di Instagram aku sering bahas tips dari aku biar aku, kalau untuk aku sendiri ya, gimana cara aku biar bisa bersyukur dan nerima diri sendiri gitu, biar nggak ribet sama omongan orang, biar nggak heboh ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Pokoknya aku bakalan bahas di sini tips aku, terus momen aku kepentok sampai akhirnya ya udah aku sadar bahwa aku harus mulai bersyukur, hidup nggak terlalu ngoyo, lebih legowo dan lain sebagainya, dan hasil yang aku dapat hingga hari ini. Ya udah, nggak perlu panjang lebar lagi. Sebelum lanjut ke story sambil make upan, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe ya. Udah, ini aku ngerasa muka aku kayak Jawa banget gitu ya. Yaudah, without further ado, let's get to it. Step pertama pastinya aku bakalan pakai pensil alis, dan ini pensil alis baruku, baru aja sampai, baru ku beli. You Can Be Ultra Point Micro Eyebrow Pencil. Ini harganya 30 ribuan. Sebenarnya aku lagi pengen nyobain aja dual sisi gitu. Dan ini bener-bener micro. Aku suka banget kan sama pensil alis yang micro gini karena ujungnya dia pointed banget. Jadi untuk ngebingkai alis tuh lebih gampang gitu ya. By the way, jangan kaget ya dari yang full makeup ke bare face. Ini ceritanya step sebelumnya gitu. Sesuai sama judulnya, cara bersyukur. Selalu ada yang tanya gimana sih caranya biar bisa bersyukur. Sebenarnya ya, orang tuh bisa bersyukur juga. Kalau aku tuh proses bersyukurnya sampai ya udah hidup kayak gini aja gitu, nggak pakai ribet tuh semenjak kena tegur Tuhan. Jadi 2 tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Tahun 2000, ini 2020. 3 tahun lalu, 2018 deh kayaknya. Aku, iya 2018 aku kena stroke ringan. Nah, pasti pada kaget, masih muda kok kena stroke ringan. Itu pas usiaku 28 tahun berarti, pas aku kena stroke ringan. Dan kenanya itu di malam ulang tahunku, pas mau 28 tahun. Itu gara-gara aku hidupnya ngoyo, baru resign. Jadi kayak masih banyak pikiran, stres, ini itu. Karena ya nggak bohong sih, dulu banyak yang kontra kenapa aku resign. Karena posisiku hitungannya juga udah lumayan tinggi kan. Walaupun bukan di airline-nya langsung, aku kerja di multinational airline company, dan aku itu bukan di airline-nya tapi di membership-nya, tapi aku handling digital assets-nya dan posisiku langsung manager saat itu. Udah lumayan tinggi kan, banyak banget yang komennya tuh bikin down gitu, kayak kok lu posisi udah tinggi disia-siain, banyak yang mau posisi lu, kayak tiap malam tuh mikir, duh pasti banyak yang ngomongin gitu. Tetep lah, pasti bakalan tetap kepikiran kalau ada yang ngomongin ya. Cuma karena saat itu aku juga udah nikah, jadi ya aku curhatnya, ada temen curhat lah gitu, karena aku posisinya sudah nikah. Yang bisa mendengarkan aku gitu, ada papa. Tapi tetap aja kepikiran kan. Terus aku mikir ya aku resign, tapi kan aku pengen jagain anakku, plus aku juga pengen melakukan yang aku suka dan yang tertunda selama ini, yaitu nge-handle sosmedku sendiri. Selama ini aku udah handle sosmed perusahaan, dan apapun itu idenya, strategiku, kadang suka ditolak sama perusahaan karena biasanya kalau
kalau perusahaan tuh kan kayak kita ada do and don'ts-nya, ada pilarnya sendiri, tidak sesuai sama visi misi kayak gitulah. Orang yang kerja pasti paham banget. Sedangkan kita kan juga punya ide ini itu. Kalau di startup kayaknya masih oke-oke aja, tapi kalau udah perusahaan yang gede gitu kayak susah deh. Apalagi kalau misalnya aku kerja di kantor cabang ya, bukan di HQ. HQ nggak bikin apa-apa, terus aku udah bikin ide ini itu, terus tidak bisa ditolak karena HQ tinggal bikin kok cabangnya mau lebihi HQ gitu. Nah itu ribet perang batin. Terus akhirnya aku resign. Terus ya of course banyak yang ngomongin kayak menyayangkan sih sebenarnya, tapi aku kayak ya gimana, gue gak nyaman gitu loh. Akhirnya kena stroke ringan karena makanan juga sih, karena saking stresnya ya udah gue makan tiap bete makan tiap bete minum ini minum itu gitu kan. Kena akhirnya stroke ringan dari makanan, bisa dari pikiran, kurang tidur, hidupnya ngoyo, jadi deh kena stroke ringan. By the way kita lanjut ya ke Brokara. By the way aku nggak jadi lanjut pakai Brokara karena takutnya nanti ngegumpal, jadi nanti stepnya Brokaranya belakangan aja. Aku mau langsung lanjut nge-primer mukaku, tapi pertamanya pakai skincare dulu. Ini 3ACT, kalian udah pada tahu pasti ini serum melatonin serum. Aku jual di tokoku ririprams.shop, kalian bisa beli di situ. Terus lanjut abis itu aku timpa pakai Flawless Face Primernya Absolute New York ya. Karena hidupku ngoyo itu kena stroke ringan. Aku stroke ringannya karena kolesterolku tinggi kan. Karena biasanya kalau stroke ringan itu pasti kenanya tuh dari internal kan. Kalau nggak diabetes, kolesterol, sama darah tinggi biasanya, dari tiga itu. Dan dokter langsung menganjurkan untuk cek lab, cek darah gitu lengkap. Dan kalau aku pure kolesterol, yang lainnya normal semua. Terus habis itu aku mulai perbaiki semuanya. Bukan cuma pola makan, bukan cuma pola tidur, tapi literally kayak anak Jakarta Selatan ya. Bener-bener pola hidup semua diperbaiki, dari pertemanan, ruang lingkup, terus cara kerjaku, cara berpikirku, cara aku manage waktuku, cara aku bagi kerja sama keluarga, semuanya. Makanan of course pasti dijaga, puasa sebulan penuh, terus tidur juga jadinya less begadang, nggak terlalu banyak begadang jadinya. Nah terus dari situ tuh sekitar 2 tahunan ya berarti prosesnya. Lama-lama aku sadar kayak ya udah, kerja nggak usah ngoyo, rezeki nggak bakal kemana, terus nggak usah pusing nyari duit sampai begadang ini itu. Ya udah, kalau emang rezeki nggak kemana, kalau emang milik nggak kemana, kalau emang bukan rezeki ya mau dipaksain kayak gimana juga nggak bakalan ada gitu. Dan kalau misalnya pun lagi ada rezeki, ingetin aja itu dititipin sama Tuhan. Jangan lupa berbagi. Makin banyak berbagi, makin banyak yang balik ke kita, makin happy sih sebenarnya kita. Dari situ tetap yang namanya bersyukur itu pasti ada momen kepentoknya dulu. Nah, momen kepentok tiap orang itu beda-beda. Kalau aku udah sampai kena tegur Tuhan, kalian jangan sampai, makanya ya. Nih kalau misalnya warnanya beda, aku abis naikin ISO sama beresin shutter speed, kayaknya seharusnya ini warnanya jadi lebih oke ya. Aku bakalan lanjut untuk complexion pakai something Copy Paste Breathable Cushion yang shade Goddess. Aku tahu kalian pasti nungguin aku nyobain shade yang tergelapnya karena aku udah pernah review yang Coco itu untuk warna kulit yang lebih ke olive gitu, karena di aku jadinya agak hijau dan of course grayish. Nah sekarang aku pengen nyobain yang shade tergelapnya ya. Tuh. Menurutku ini match banget sih sama warna kulitku. Emang harus yang shade tergelapnya. Tetap sedih sih sejujurnya karena kulitku disangka yang paling gelap kali ya. Banyak kali sister yang lebih gelap dari aku. Tapi ya ini Goddess emang warnanya match banget sih di aku. Tuh, lihat. Aku suka banget sih sejujurnya ya dengan formulanya dan lain sebagainya. Terus ada juga yang kayak aku mulai membandingkan. Kalau aku tuh jujur dari dulu tuh emang gak suka bandingin diri sama orang lain karena aku takut kelilipan. Even untuk temen deketku pun kalau misalnya ada yang cerita dia abis achieve apa ini itu, ya aku turut bahagianya, bener-bener happy banget gitu loh. Nggak yang ada kan tipe orang itu yang kalau misalnya kayak teman sendiri deh cerita gitu, temennya sedih dia ikut sedih, ada yang temennya happy dia lebih sedih lagi, ada yang tipe orang kayak gitu. Nah aku tidak seperti itu kalau untuk pertemanan ya, bener-bener kayak ikutan happy bener-bener gitu. Tapi emang dari dulu aku kalau ngebandingin sesuatu itu sama diriku sendiri, sampai ke badan pun aku bandinginnya sama diri aku yang dulu gitu, versi aku yang terdulu. Kayak aku gemuk banget, suamiku selalu nanya kamu gemuk tuh ngebandinginnya sama apa? Sama aku pas dulu. Tapi kalau dulu
aku lebih ngeliatnya kayak ke fisik, penghasilan. Terus aku juga sempat, ya namanya orang dari kerja kantoran terus pindah ke kerja freelance kayak gini, content creator, pasti penghasilan yang namanya freelance itu tidak sepasti kayak dulu pas kerja kantoran gitu kan ya. Terus aku sempat matokin kalau misalnya dalam sebulan itu setidaknya aku dapat setengahnya udah lumayan, setengah dari gajiku pas aku kerja kantoran ya maksudnya. Aku ngerasa kayak oh oke, aku sudah bisa hidup di sini. Tapi ternyata dalam 3 bulan aku bisa menghasilkan untuk freelance tuh bisa 2 kali gajiku pas kerja kantoran. Aku ngerasa wow, sudah mantap gitu ya. Terus aku tetap set goals lagi dalam waktu misalnya setahun ke depan. Kalau misalnya penghasilanku sudah 3 kali atau misalnya sudah 10 kali dari aku kerja kantoran gitu, berarti aku udah hitungannya udah settle gitu untuk menjadi freelance dan memang bisa dijadikan pekerjaan gitu loh. Apa ya, bisa dijadikan patokan kesuksesan aku sendiri gitu. Lanjut ke concealer, aku pakai liquid concealernya Wardah. Untuk keseluruhan complexionnya si Something ini bagus banget kan. Oksidasinya pun ya kayak gini aja udah, dari sekarang sampai nanti ini akhir udah gini aja. Oksidasinya hampir nggak ada. Lanjut lagi, tadi sampai sakit ya. Sedih coy. Sampai suamiku akhirnya marah pas tahu aku stroke ringan. Aku harus bed rest kan, bed rest 1 bulan. Jadi aku udah nggak bisa kerja, nggak bisa bikin konten. Karena bikin konten kena lampu tuh, kena stroke ringannya itu pergeseran penglihatanku jadi bergeser 4 derajat. Dan kalau misalnya aku mau ngelihat lurus tuh nggak bisa. Jadi aku kalau misalnya mau ngelihat lurus gini, kepalaku harus gini. Terus siniku udah sakit banget, kayak pegel banget. Terus kepala juga rasanya kayak migrain sebelah nggak hilang-hilang, mata berair terus. Jadi bawaannya tuh pengen merem aja. Terus aku diomelin sama suamiku, kata suamiku, makanya kalau hidup tuh jangan ngoyo. Percuma kalau misalnya kamu mau sukses, terus nanti saat kamu sukses kamu gak bisa nikmatin kayak gini, gimana ya. Betul juga sih. Plus aku kan masih pengen lihat anakku sampai gede ya. Masih pengen dampingin anakku. Ya udah, mulai saat itu aku sadar bahwa aku nggak boleh ngoyo. Walaupun aku tetap ada goals yang aku set, terus aku punya keinginan wishlist ini itu, tapi tetap aku nggak boleh ngoyo. Kalau aku sudah tidak sanggup, aku harus istirahat. Lanjut ke bedak, aku pakai Makeover Power Stay R50 10. Kalau dulu tuh tiap dapat kerjaan aku berapapun itu selalu aku terima. Dulu ya, ini 2 tahun lalu aku kena stroke ringannya, harap dicatat ya, 2 tahun lalu. Kalau sekarang sudah sembuh. Cuma tergantung pola makan. Kalau misalnya lagi bandel gitu makannya, tetap aja kolesterolnya naik gitu. Semua kerjaan yang dikasih gitu selalu aku terima. Kalau sekarang kalau aku ngerasa aku baca briefnya nih, kayaknya aku nggak bisa, aku nggak sanggup, aku bakalan langsung nolak sih di awal. Kayak jujur ya, all shop itu aku milih-milih banget karena aku merasa fisikku itu bukan seperti anak-anak ABG yang masih kuat kerja terus-terusan, tidak. Lalu aku ada anak, aku punya suami, ada waktu yang mesti dibagi. Kalau aku ngambil kerjaan yang dari all shop juga, habis waktuku. Siapa nanti yang main sama anakku? Nanti anakku terlantar dia. Ini aja kalau misalnya aku lagi kerja kayak gini, ada yang megangin anakku, otomatis dong ya, aku nggak bisa dong kerja sambil ngangon anak. Jadi karena ini aku lagi di rumah mami papiku, di rumah orang tuaku, jadi yang megangin Yain pas aku kerja kayak gini ya mami papiku. Dan emang si Yain itu kalau lagi di rumah mami papiku ya maunya juga sama mami papiku dong. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, aku itu ada di kasta terbawah ya. Lanjut eyeshadow, aku pakai You Can Be yang Fruit Punch. Nih aku juga baru beli ini tuh, warna-warni banget, gila nggak tuh. Aku mau pakai makeup warna-warni kanan kiri karena ini juga mau sekalian sambil tiktokan. Bentar ya, aku cek inspoku dulu. Oke, aku pengen makeupnya kayak gini nih. Tuh si mbak ini, atasnya blue, bawahnya purple. Untuk mata aku bakalan pakai warna dasar dulu pastinya. Ini aku siapin Peach Goddess eyeshadow. Aku mau pakai warna yang paling terangnya dulu untuk warna dasar, biar nanti gradasinya tuh lebih dapet gitu ya. Warna transisi aja sih. Warna dasar tuh warna transisi bukan sih? Enggak ya? Salah ya? Ya udah ya, maafin. Kita pakainya sampai ke atas ya. Terus banyak juga nih yang jadiin aku kayak patokan gitu loh. Oh, kalau nge-YouTube itu harus kayak Kak Riri, gini gitu. Terus ada juga yang nanya ke aku, berapa lama sih Kak biar bisa jadi kayak kakak? Walaupun aku belum berhasil banget ya, tapi hitungannya kalau untuk di YouTube ya udahlah, aku udah punya penghasilan gitu loh dari kerjaan sampinganku ini. Sebenarnya ya, waktu itu nggak bisa dijadiin patokan. Yang bisa dijadiin patokan itu sebenarnya ya kerja kerasnya, prosesnya.
karena kerja keras tuh nggak pernah mengkhianati hasil. Tua banget lu, Rin. Udah tua kali. Pembahasannya kali ini wow gitu ya. Dan ini baru kita warna-warniin ya. Kita pakai warna blue. Yang ini nih blue di kelopak atas. Orang tuh ya selalu nanyanya, wih gila pigmented abis. Berapa lama kak biar bisa jadi kayak kakak? Lalu kagak tahu gue sampai stroke ringan awal-awal ya. Gara-gara ngoyo. Hidupnya ngoyo. Santai aja coy. Kalau sekarang aku lebih santai sih. Kayak angka-angka engagement, subscribers, ya udah semua bakalan mengikuti aja gitu. Tiap orang tuh punya momennya masing-masing kan. Kalau misalnya nih kayak aku, videoku hari ini nggak serame biasanya, ya udah besok kita coba lagi. Besok nggak rame, besoknya kita coba lagi sampai nanti udah ketemu momennya dan kita tahu mau bikin konten apa. Pokoknya coba terus. Kalau dulu aku pusing, aku pikirin, aduh kok nggak ada yang nonton, aduh videoku sepi. Sekarang bodo amat, post mah post aja, yang penting kita happy, ya kan? Kalau nggak gitu nanti gila loh. Semua dipikirin, aduh banyak banget loh orang-orang yang kayak gitu. Videoku sepi nih, kenapa ya? Ya Allah, angka dipikirin. No, kalau sembako naik baru dipikirin, pusing ya kan? Suamiku selalu bilang gitu, mikirin kok angka sosmed, sembako no dipikirin. Suamiku bener sih dia, baru ku paham ya sekarang ini setelah kena tegur Tuhan. Bentar ya, aku bikin eyeshadow dulu nih, agak ribet nih. Yain tuh ke tempat rumah kan, udah masuk gimana? papanya ngomen sama Yain, dia pergi. Nah, yang sebelah sini udah beres nih. Aku mau beresin mata yang sebelah sini dulu. And I'll be right back. Lanjut pakai maskara. Ini long curl Feud Pulang. Aplikatornya beda banget dan ini aku juga jual di tokoku. Ini bisa bikin bulu mata yang model gabung-gabung satu-satu gitu, kayak Korean makeup style gitu loh. Nah, aplikatornya beda, jadi bisa digabung-gabungin. Oke, lanjut contour and blush pakai paletnya YOU Perfect Blush Contour Palette yang nomor 1. Sambil lanjut ngobrol apa lagi? Bersyukur lagi. Pokoknya apapun hari ini aku pengen bahas gimana caranya biar bisa bersyukur ya. Nah, dari penghasilan. Setelah aku kena itu ya, kena stroke ringan itu, aku jadi mikir berapapun penghasilanku tiap bulannya, karena freelance itu kan tidak pasti. Sama aja kayak orang jualan, penghasilan hariannya tidak pasti. Kalau aku penghasilan bulannya tidak pasti, terus juga kadang keluarnya nunggu 3 bulan gitu. Jadi misalnya aku kerja hari ini, di bulan ini belum tentu duitnya langsung turun di bulan ini, tapi 3 bulan berikutnya. Jadi ada masa dimana aku tajir nih karena gajiku turun semua, ada masa dimana aku kosong karena duitnya belum pada turun gitu. Pokoknya berapapun penghasilannya harus disyukuri. Tidaknya masih ada penghasilan, masih bisa untuk biaya ini itulah, masih bisa bayar listrik. Karena masih banyak juga kan yang belum seberuntung kita. Kadang kita tuh lupa kasihkan melihat yang ke atas, jadi lupa sama sekitar. Melihat sekitar tuh juga perlu tahu. Jangan keasikan mainan sosmed doang, TikTok, ngelihat si A, si B, kok kayaknya hidupnya enak banget ya. Kan yang di-share juga yang enak aja, masa yang gak enak di-share? Ngapain gitu? Apalagi kalau yang model-model kayak aku, udah berkeluarga gitu, udah bukan ABG lagi. Yang aku share pasti yang bisa aku share, yang tidak bisa aku share ya berarti emang tidak bisa gitu. Tidak semuanya aku share, walaupun kelihatannya aku kayak share semuanya, tidak. Tidak semua momen aku share. Blushnya warna favoritku banget ya. Hidungnya juga dong, dikit aja. Udah mau beres nih. Kayaknya aku bisa nih benerin alis sekarang. Lanjut brow cara. Terus banyak juga ya teman-teman yang seprofesi aku yang ngebandingin, ini si A yang nonton banyak, kok gue kagak gitu. Atau ini si A dapat project ini, kok gue enggak gitu. Balik lagi, tiap orang itu pasti punya target audiensnya masing-masing. Apalagi kalau misalnya masalah project-project kan ya, itu kan tergantung brandnya ya, sesuai sama karakter brandnya apa enggak. Misalnya kita lagi pitching terus tidak jadi deal, ya sudah, mungkin memang belum saatnya gitu, sedang disiapkan yang lebih
dari itu. Lanjut highlighter. Oke, sekarang aku prinsipnya harus menikmati. Kalau aku pengen kerja, kerja. Kalau misalnya aku lagi nggak mood kerja, aku ikutin. Nggak bakal kerja, istirahat. Terus kalau misalnya Yayin pengen main sama aku, ya udah aku turutin. Main dulu deh sama Yayin. Kerjanya belakangan. Pokoknya set priorities tetap sih aku keluarga, tidak bisa diganggu gugat. Terus sekarang aku lebih lebih pilih-pilih kalau misalnya kerja. Kalau aku sanggup kerjain, aku kerjain. Kalau aku nggak sanggup, aku bakal langsung bilang di awal tidak. Lebih berani juga sih untuk bilang tidak sekarang. Dan nggak semuanya aku bisa lakukan karena aku harus sadar diri ya. Kalau nggak gitu ntar waktunya habis. Ada kehidupan nyata nih yang harus aku urusin, bukan Maya doang ya. Lanjut, aku kunci makeup dulu. Aku bakal ngunci makeupku pakai Dream Setter Glowy Studio Tropic. Sekarang aku mau pakai lipstick terbarunya makeover aja. Nih, aku bakalan pakai makeover Color Hypnose Creamy Lip Matte, ada 12 shades. Terus ini matte finish, tapi dia silky moist gitu. Tuh, aku pakai yang nomor 09 sama 12, mau aku ombre. Pastinya aku pakai yang gelap dulu di bagian dalam, selalu kayak gitu. Karena biar gradasinya lebih halus. Tetap sih aku bakalan pakai lip glassnya BLP. Aku cari dulu bentar. Kita pakai lip glassnya BLP yang Spice Masalah. Si Papa punya tebak-tebakan. Kalian mau denger nggak? Mau? Bentar ya. Coba. Kamu mau main tebak-tebakan apa? Silakan. Yang kenceng ngomongnya. Pakai cakep gitu nggak? Nggak usah. Nggak usah. Apa? Ada 4 negara di dunia ini yang sering memikirkan tentang bulan. Yang pertama itu apa? Mana aku tahu. Ini bukan tebak-tebakan sih, cerita. Iya, oke. Yang pertama itu Amerika. Karena Amerika itu setiap hari memikirkan bagaimana caranya manusia bisa tinggal di bulan, menetap di bulan. Yang kedua itu Rusia. Rusia memikirkan bagaimana caranya bikin negara di bulan. Itu beneran? Iya, ini kisah nyata. Terus yang ketiga India. India itu memikirkan bagaimana caranya bikin film di bulan. Nah, yang keempat ini Indonesia. Ternyata Karena bagaimana caranya hidup berbulan-bulan. bener. Gimana caranya hidup berbulan-bulan? Tanpa kerja. Tanpa kerja. Hebat. Final look untuk tutorial makeup hari ini. Ini hitungannya colorful makeup, ya nggak sih? Jarang-jarang nih aku bikin makeup kayak gini di YouTube ya kan. Kalau misalnya di Instagram atau di TikTok tuh kayaknya udah sering deh pakai makeup yang warna-warni kayak gini. Semoga kalian suka ya sama hasil sama finish looknya. Tapi aku suka banget sama complexionnya justru hari ini. Walaupun sini kering nih ya, karena kayaknya si something ini emang cocoknya kan untuk yang oil sama acne prone skin. Kalau yang untuk dry, untuk kulit kering itu memang agak kurang karena dia finishingnya matte abis, matte banget gitu. Tapi ya beneran complexionnya untuk yang shade Goddess ini match di skin tone aku. Walaupun agak sedikit ada flashback aku ngerasanya ya, tetap di U-zone tadi ada sedikit abu-abu nih di sini, tapi tetap ketutup sih, aman. Pakai bedaknya yang tadi itu si makeover Power Stay yang N50 ya. Oke, lanjut untuk masalah bersyukur. Kalau aku, prinsipku itu gimana caranya biar bisa bersyukur dan bisa nerima diri sendiri adalah yang nggak pernah ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Bandinginnya itu adalah dengan diri aku di versi sekarang sama diri aku di tahun lalu di versi sebelumnya. Udah upgrade diri apa belum tuh. Jadi stop bandingin diri sendiri dengan orang lain. Karena aku benci banget sama pertanyaan, "Kak, teman aku gini-gini gitu, aku ngiri, mesti gimana?" Ya ngapain ya ngurusin orang lain? Ngurusin tuh diri sendiri gitu. Daripada sibuk ngurusin orang, mendingan sibuk ngurusin badan sama ngurusin diri sendiri. Setuju? Semoga kalian bisa makin fokus untuk mengupgrade diri sendiri
stop kelilipan, stop melihat ke atas, harus lihat sekitar, harus merasa bersyukur apapun yang kalian dapetin, yang kalian punya, karena masih banyak di luar sana yang tidak seberuntung kita. Semoga videonya bisa kembali mengingatkan kalian yang sudah mulai lupa. Semoga kita bisa saling mengingatkan dengan baik. Semoga kita semua bisa kembali di jalan yang benar dan tidak nggak menjadi toksik untuk diri sendiri, karena belum tentu lingkungan yang jadi toksik, belum tentu teman yang jadi toksik, belum tentu orang lain yang jadi toksik, tapi bisa juga dari diri sendiri toksik untuk diri sendiri gitu. Jangan sampai kayak gitu sih, nanti takutnya kena ke kesehatan mental, itu lebih ngeri lagi. Ya udah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian juga terhibur nontonnya. Makasih banyak udah nonton sampai habis nih videonya, it means a lot for me. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Terus kalau misalnya kalian mau ada request kira-kira story berikutnya pengen ngebahas apa lagi, langsung komen down below aja, komen di kolom komen di bawah, karena aku pasti bacain satu-satu. Walaupun suka nggak aku reply gitu, mohon maaf ya, tapi pasti aku bacain satu-satu. Ya udah, once again thank you guys for watching and also next time, bye.